Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Izatul Harisma dengan NIM D04219009. Di sini saya akan coba menyelesaikan masalah program diet Dr. Faras. Jadi ditujukan fungsi tujuannya, yaitu 20.000 X1 ditambah 30.000 X2. Kita dapat sederhanakan, yaitu 2X1 ditambah 3X2. Di sini kasusnya minimal karena kita akan meminimalkan fungsi biayanya. Kemudian fungsi kendala fungsionalnya ada 5, dan jangan lupa fungsi kendala non negatifnya. Kita coba selesaikan masalah berikut menggunakan bantuan GeoGebra. Pertama, kita tuliskan dulu fungsi tujuannya. Di sini kita menggunakan fxy karena untuk mempermudahkan memasukkan data atau pengetikannya. Fxy sama dengan 2x ditambah 3y. Nah, kemudian yang kedua kita masukkan fungsi kendalanya. Fungsi kendala yang pertama yaitu 5x ditambah 20y lebih dari sama dengan 60. Nah, seperti ini grafiknya. Kemudian ini merupakan garis 5x ditambah 20y sama dengan 60. Kita tambah lagi dengan fungsi kendala yang kedua. Kita gunakan simbol konjungtif seperti ini. Dan fungsi kendala yang kedua yaitu ada 6x ditambah 4y lebih dari sama dengan 30. Seperti ini garis 6x ditambah 4y sama dengan 30. Kita tambah lagi dengan fungsi kendala yang ketiga. Fungsi kendala yang ketiga 10x ditambah 5y lebih dari sama dengan 40. Ini garis 10x ditambah 5y sama dengan 40. Kemudian kita tambah lagi dengan fungsi kendala yang keempat, itu x kurang dari sama dengan 8, dan fungsi kendala yang kelima ada y kurang dari sama dengan 12. Nah, kemudian setelah memasukkan fungsi kendalanya, jangan lupa memasukkan fungsi kendala non negatifnya, yaitu x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Oke, sudah diketahui ini merupakan daerah selesaiannya. Selanjutnya kita akan mencari titik ekstrimnya. Titik ekstrim adalah titik pojok dari daerah selesaiannya. Mari kita mulai cari cara menentukan titik ekstrimnya. Pertama, kita tuliskan garis apa saja yang bekerja di sini. Yang pertama ada garis 5x ditambah 20y. 5x ditambah 20y sama dengan 60. Yang kedua ada garis 6x ditambah 4y sama dengan 30. Selanjutnya ada garis 10x ditambah 5y sama dengan 40.
kemudian garis X sama dengan 8, garis Y sama dengan 12, garis X sama dengan 0, dan yang terakhir garis Y sama dengan 0. Nah, jika sudah ditulis semua, kita akan cari titik potongnya dengan menggunakan ini, intersect. Nah, kita tinggal tentukan saja kita akan mencari titik potong antara garis apa dengan apa. Misalkan kita ambil contoh, kita mencari titik potong antara garis ini 6x ditambah 4y sama dengan 30 dengan garis 5x ditambah 20y sama dengan 60. Nah, ketemu di sini titik potongnya A. Selanjutnya kita cari titik potong antara 5x ditambah 20y sama dengan 60 dengan garis x sama dengan 8. Nah, ketemu di sini titik potongnya B. Selanjutnya kita cari titik potong antara garis x sama dengan 8 dengan garis y sama dengan 12. Ketemu di sini titik potongnya C. Lanjut kita cari titik potong antara garis Y sama dengan 12 dengan sumbu Y. Ketemu di sini titik D. Selanjutnya kita cari antara sumbu Y dengan garis 10x ditambah 5y sama dengan 40. Ya, sudah ketemu di sini titik E, dan kita cari antara garis 10x ditambah 5y sama dengan 40 dengan garis 6x ditambah 4y sama dengan 30. Nah, ketemu di sini titik potongnya F. Selanjutnya kita akan menentukan titik optimalnya, artinya titik mana yang menghasilkan biaya paling minimal. Kita akan menggunakan garis selidik. Garis selidik adalah garis yang menggambarkan fungsi tujuannya. Karena di sini kasusnya minimal, maka titik optimalnya adalah titik yang tersentuh oleh garis selidik pertama kali. Kita tulis dulu fungsi tujuannya 2x ditambah 3y sama dengan, nah z-nya di sini kita akan coba memasukkan, kita coba misalkan dengan 9. Nah, garis di sini belum menyentuh titik pertama, dan kita akan coba mencari dengan menyimbolkan z-nya, kita misalkan dengan sama 3y, kemudian z-nya kita misalkan dengan 13. Nah, pas menyentuh titik A, jadi titik A adalah titik optimalnya. Dengan kata lain, Ibu Dewi akan mendapatkan biaya minimumnya jika membeli kue keju sebanyak 3,6 buah. Titik A di sini. Nah, ini Ibu Dewi di sini akan mendapatkan biaya minimumnya jika membeli kue keju sebanyak 3,6 buah dan kue madu sebanyak 2,1 buah. Di sini hasilnya desimal, terus gimana? Kita bulatkan. Jadi 3,6 ini kita bulatkan menjadi 4 dan 2,1 kita bulatkan menjadi 2. Sehingga Bu Dewi akan mendapatkan biaya minimumnya jika membeli kue keju sebanyak 4 buah dan kue madu sebanyak 2 buah. Jadi seperti itu cara menyelesaikan menggunakan garis selidik.
Lalu bagaimana jika cara menyelesaikannya menggunakan titik ekstrim? Nah, kita masukkan titik ekstrim ke fungsi tujuannya. Fungsinya tadi itu xy. Di sini kita ganti xy-nya itu menjadi a. Kemudian berapa a? Nah, a-nya kita dapatkan 13,5. Kemudian kita coba masukkan fungsi f. Kita coba masukkan fungsi b-nya. Berapa fungsi b? 19 tambah besar. Karena di sini kita cari minimal, maka kita cari yang terkecil. Sehingga yang terkecil di sini itu kan titik A 13,5. Karena maka jawabannya sama dengan menggunakan garis lidik tadi. Sama saja caranya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang cara penyelesaian masalah program dia Dr. Faras. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.